Saya rasa Bapak Ibu bisa jauh lebih semangat. Shalom. Apa kabar kami? Antusias. Just do it. Yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa di sini semuanya dalam keadaan sehat? Amin. Yang sehat bisa lambaikan tangan. Yang menerima sukacita lambaikan tangan. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita sudah memasuki bulan September Bapak Ibu. Yang sudah berakhiran gitu ya. Ya, saya percaya Bapak Ibu, Instagram Bapak Ibu, TikTok Bapak Ibu, YouTube Bapak Ibu tiba-tiba keluar lagu Natal semua gitu ya. Dan hiasan Natal, karena sebentar lagi Bapak Ibu di bulan Desember kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Dan kita akan mengakhiri tahun 2024 dengan kemenangan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan sebelum kita mengakhiri tahun 2024, rumor di tahun 2025 sudah keluar Bapak Ibu. Katanya tahun 2025 akan jauh lebih sukar. Dari dulu ya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu jemaat GB Keluarga Allah Blessing akan menerima kekuatan. Tetap eksis, tetap dipelihara Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah. Nah Bapak Ibu, hari ini kita masuk bulan September dengan tema yang baru. Bulan lalu ya di bulan Agustus sekaligus ulang tahun gereja yang ke-20 kita berbicara tentang DNA. DNA yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu tidak akan pernah hilang. Yang percaya kata amin. Karena itu Bapak Ibu firman Allah berkata bahwa engkau biji mata Tuhan. Engkau lebih daripada memenang. Engkau adalah imamat rajani Bapak Ibu. Ya Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengasihi engkau. DNA itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan manusia. Yang percaya katakan amin. Ya, tetapi karena ada virus yang namanya dosa sehingga mengganggu kita untuk sadar bahwa DNA kita umat pemenang. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Yesus mati di atas kayu salib sehingga ia mengalahkan dosa supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, hari ini kita mempunyai tema yaitu value. Sama-sama katakan value. Apa sih value itu? Value itu nilai Bapak Ibu. Nah kalau generasi baby boomer, generasi papa saya, ya mungkin generasinya Kopur dan juga generasinya Pak Mulia, Pak Tabri. Ya biasanya nilai itu terbangun secara sendiri. Ya biasanya yang tahu adalah visi dan misi, betul ya? Ya kita tahu visi, kita tahu misi. Nah kalau generasi sekarang justru malah tidak tahu value, tidak tahu misi, yang tahu hanya visi. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, satu hal yang saya mau beritahu Bapak Ibu, visi tidak akan kita bisa wariskan, misi tidak akan pernah bisa wariskan. Tapi nilai akan selalu kita bisa wariskan. Pertanyaan saya, nilai apa yang kita pegang? Apakah nilai kita adalah nilai bersyukur setiap hari? Nilai kita adalah nilai yang tekun. Ya, nilai kita adalah nilai yang antusias. Nah Bapak Ibu sadar atau enggak Bapak Ibu di tempat ini Bapak Ibu diajarkan untuk tetap semangat. Yang percaya kata amin. Bapak hujan panas tetap semangat. Amin. Mangan gak mangan tetap semangat. Yang percaya katakan amin. Ya itu nilai. Nah saya coba membuka Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengerti. Contoh Bapak Ibu kalau visi itu adalah tujuan. Seandainya kita dari Jalan Tegal Sari nomor 60 mau ke Jakarta. Siapa pernah ke Jakarta di tempat ini? Ada yang pernah ke Jakarta? Oh, oke. Ya kita mau ke Jakarta. Nah misi adalah perjalanan menuju ke Jakarta. Biasanya kalau dari Surabaya ke Jakarta lewat mana? Bapak Ibu yang bisa jawab, Bapak Ibu akan ditraktir oleh Pak Purnomo. Bukan saya Bapak Ibu ya. Ya. Kira-kira lewat mana? Mojokerto, ya. Jalur Pantura. Oh ya, jalur Pantura. Oke, terus ada lagi? Ya, Gresik, Tuban, ya, Semarang gitu ya. Sampai ke Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah value itu apa? Nilainya.
Kalau dari sini pergi ke Jakarta, bisa naik apa saja? Pesawat bisa? Bisa. Berapa lama? 1 jam. Kereta bisa? Bisa. Berapa lama? 8, 9, 10. Sekarang yang cepat ekstrim bisa 8 jam gitu ya. Naik apa lagi? Bis bisa? Bisa. Naik mobil bisa? Bisa. Paling mahal yang mana? Pesawat, betul ya. Tetapi Bapak Ibu rupanya dari Surabaya ke Jakarta ada yang murah sekali yaitu sepedaan. Ya, sepeda pancal Bapak Ibu. Bahkan ada yang jauh lebih murah lagi pakai Mercy Kill. Ya, alias apa? Jalan kaki. Saya mau tanya, kalau kita jalan kaki bisa sampai Jakarta enggak? Bisa. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan? Jalannya juga sama ya kan, tetapi karena nilainya berbeda, maka untuk mencapai tujuan juga berbeda. Pertanyaan saya seperti ini, bisa nggak Surabaya ke Jakarta pakai jalur laut? Ya, ada sesuatu yang aneh dengan Anda Bapak Ibu, karena nggak perlu pakai jalur laut. Nah, hati-hati dengan nilai. Apa yang engkau pegang? Ya, nilai itu apa? Saya tulis di sini Bapak Ibu bahwa nilai adalah prinsip. Sama-sama katakan prinsip. Ya, atau standar, tolong slide saya. Ya, prinsip atau standar perilaku yang menjadi panduan dalam kehidupan seseorang. Nilai mencerminkan keyakinan, sama-sama katakan keyakinan. Keyakinan terdalam kita tentang apa yang benar dan yang salah, baik dan buruk, penting dan tidak penting. Nilai-nilai ini mempengaruhi cara kita membuat keputusan, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Minggu lalu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kehidupan bukan hanya sekedar hitam putih. Halo, bukan berarti hitam salah, putih benar, belum tentu juga. Ya, terkadang hitam bisa benar, putih juga bisa benar, tergantung cara pandang dan situasi yang kita hadapi. Nah Bapak Ibu, pentingnya kita punya nilai sendiri, kenapa? Karena Amsal 23 ayat 7a sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, saya rasa Bapak Ibu bisa 10 kali lebih semangat daripada yang barusan Bapak Ibu katakan. Ya, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi, saya udah pakai ini beberapa kali, tapi saya suka dengan ilustrasi ini. Ya Bapak Ibu lihat ada gambar, hai ibu-ibu, ya siapa yang pernah datang, loh kok hilang? Tolong slide saya, ya siapa yang pernah datang ke yang 75%? Angkat tangan. 90% ibu-ibu mengangkat tangan Bapak Ibu ya. Ya 75% itu Bapak Ibu biasanya ada sale di dalam kota, ada tulisan kaos atau kemeja putih 75%. Tetapi Bapak Ibu keajaiban dunia terjadi di tempat ini. Kenapa? Karena di dalam kota itu tidak hanya kemeja putih. Ada kaos, ada pakaian dalam, bahkan ada kaos kaki. Nah saya nggak tahu Bapak Ibu tiba-tiba yang namanya ibu-ibu bisa menerima kelepasan di saat melihat seperti ini. Ya dia mulai bongkar-bongkar. Do you understand bongkar-bongkar? Terus ibu-ibu ojo pura-pura nggak tahu gitu loh Bapak Ibu. Bongkar ya bahkan sampai dalam Bapak Ibu ya. Benar-benar teliti untuk menggali bukan firman Tuhan tapi barang diskonan Bapak Ibu ya. Nah setelah dibongkar, api enggak. Luar biasanya setelah 2 jam berlalu tidak beli. Itulah kehebatan wanita. Ya, lama dan enggak beli Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat di sana akan terjadi cakadut. Cakadut itu apa sih? Berantakan gitu ya. Kenapa? Karena nilainya sangat murah. Nah siapa yang pernah masuk di sebelah kanan? Ya, yaitu Louis Vuitton. Ya, Louis Vuitton. Tas Bapak Ibu harganya bisa sampai berapa ya? 40, 50 bahkan ada yang sampai 100 juta Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu? Di saat Bapak Ibu masuk ke toko itu, hebat ada yang bukain. Ya, sing bukain ganteng-ganteng. Jas-jasan enom-enom. Betul atau betul? Bapak Ibu. Ya, betul amin. Ya, dibukain. Selamat datang. Coba yang 75%. Masuk-masuk metu-metu karepmu. Ya.
Ya, tapi selamat datang. Setelah itu dianterin, diikutin. Kadang kita belum beli udah dikasih makanan, minuman, snack. Betul ya? Pak, saya mau melihat tas itu. Kalau dulu di 75% kita langsung ngambil barang, kita lempar-lempar. Kalau yang ini mereka langsung pakai sarung tangan. Ya, sekotor itukah kita Bapak Ibu sehingga kita nggak boleh menyentuh barang itu. Ya, setelah diambil Bapak Ibu ditaruh bukan di meja, tetapi ada taplaknya. Ya, bukan hanya itu Bapak Ibu, setelah kita selesai melihat sarung tangannya dibuka, dibuang. Apakah senajis itu kita Bapak Ibu ya? Sehingga kayak seperti itu. Saya pernah pergi sama papa saya pergi ke Kuala Lumpur, ada salah satu jam branded namanya Richard Mille gitu ya. Ya, itu jam itu Bapak Ibu harganya bisa miliat-miliatan gitu ya. Nah, pada saat itu saya melihat ada orang yang keluar Bapak Ibu barusan membeli jam itu. Ya, dan luar biasanya kalau kita beli jam satu, kalau di loak tinggal kayak not jame ya, ambilin. Paling mentok dapat kresek, betul ya. Ya, kalau agak yang bagus dikasih kotak. Nah ini Bapak Ibu dikasih koper Bapak Ibu. Tuku jam cilik kayak koper. Enggak hanya itu Bapak Ibu ya, pintunya langsung dibukain dua-dua Bapak Ibu. Di saat dia keluar langsung gini. Sedap Bapak Ibu ya. Ya, coba Bapak Ibu masuk belanja 75% sak ngono akeh minggat-minggato Bapak Ibu. Ya, apa yang membedakan? Satu, nilai. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan satu hal, bahwa setiap kita bernilai dan berharga di mata Tuhan. Sebab darahnya dan nyawanya tercurah untuk setiap kita semua, supaya setiap kita menjadi pribadi yang paling disayang oleh Tuhan. Untung ono tepuk tangan, kalau ono tepuk tangan bingung aku. Bapak Ibu bersama-sama dengan saya, amin. Oke, saya masuk sekarang Bapak Ibu ya. Nah hari ini tema saya adalah integrity atau integritas. Sama-sama katakan integritas. Ya, integritas itu apa? Integritas merujuk pada keselarasan. Sama-sama katakan keselarasan. Tolong teks saya. Ya, keselarasan antara iman dan tindakan seseorang yang berlandaskan pada ajaran Alkitab dan ajaran Yesus Kristus. Integritas menjadi salah satu karakter yang sangat dihargai dalam kehidupan Kristen karena mencerminkan kejujuran, ketulusan, dan hidup yang setia kepada Tuhan. Sederhananya Bapak Ibu, integritas itu baik di gereja, baik di rumah, baik di kantor, itu tetap sama. Amin. Jadi kalau di gereja saya tanya, apa kabar KB? Semuanya bilang apa? Antusias, just do it, yes, yes, yes. Meskipun Bapak Ibu memiliki masalah, Bapak Ibu harus berteriak apa? Antusias, just do it, yes, yes, yes. Kalau Bapak Ibu diajarkan aku mau selalu bersyukur setiap hari, apapun keadaan kita tetap bersyukur. Itulah yang namanya integritas. Nah hari ini saya mau mengajarkan Bapak Ibu bahwa integritas itu harus dijaga, harus dibangun. Karena kalau kita tidak membangunnya, maka dunialah yang memberikan integritas dalam kehidupan. Matius 5 ayat 8 sama-sama kita baca 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kata hatinya bisa diterjemahkan jiwanya. Berbahagialah orang yang suci jiwanya. Tidak ada yang suci Bapak Ibu. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Kita dimurnikan, kita disucikan. Hati kita disucikan. Pikiran kita disucikan. Perasaan kehendak kita dibenarkan oleh Tuhan. Maka engkau akan melihat Allah. Melihat karya Allah, melihat kebaikan Allah, melihat kekuatan Allah, melihat kesembuhan daripada Allah, melihat berkat Allah. Orang-orang tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, melihat penyertaan dan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah hari ini kita akan belajar Amsal 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Ayat 23 akan saya baca, ayat 24 Bapak Ibu yang akan baca, dan ayat 27 kita baca bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan amin. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. 27 kita baca sama-sama, 2, 3.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Pertama yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu bahwa integritas perlu dijaga. Ya, next, integritas perlu dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah Bapak Ibu, tidak hanya dijaga, tapi integritas juga dibangun. Sama-sama katakan dibangun. Ya, Amsal 10 ayat 8 sampai dengan 9 berkata seperti ini. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Yang ayat 9 kita baca sama-sama 2, 3. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Bapak Ibu, hari ini yuk sama-sama kita belajar. Ya, milikilah pribadi yang berintegritas. Karena pribadi yang berintegritas itu Bapak Ibu artinya apa? Kita ini representatif Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, orang yang berintegritas pasti akan berkati. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau orang nggak berintegritas, wah kalau di gereja haleluya, kalau di luar gereja halelupa kan gitu ya Bapak Ibu ya. Yuk kita bersyukur, kenapa? Karena bukan hanya di luar, bukan hanya dengan ucapan. Tetapi di saat kita berintegritas ada sesuatu yang diubahkan di dalam hidup kita. Nah saya sebenarnya nanti saya mau sharingkan, tetapi ini adalah momen yang tepat di mana saya sharingkan bahwa Pak Bintoro Sutandi Bapak Ibu sudah keluar dari rumah sakit. Ya kemarin sempat dinner bersama Pak Bois gitu ya, Pak David Harjo. Ya makan bersama di sana tetapi nggak pulang karena harus kontrol. Nah satu hal yang saya mau beritahu Bapak Ibu, ya Pak Bintoro itu operasi 12 jam yang pertama. Ya saya saksikan wah operasi berjalan dengan baik, sehat dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang terjadi sehingga ada kebocoran membuat infeksi. Ya ususnya bocor sehingga kotoran itu bercampur dengan darah. Betul ya? Ya lalu apa yang terjadi? Harus operasi lagi, 8 jam lagi. Nah setelah dibersihkan Bapak Ibu, ya rupanya 2-3 hari harus dioperasi lagi, 8 jam lagi. Bayangin Bapak Ibu, 10 tambah 8 tambah 8. Ya 26 jam. Ya dan akhirnya apa? Karena terlalu banyak anestesi sehingga halusinasi. Tahu nggak halusinasi ya? Tiba-tiba dia bisa melihat gunung, tiba-tiba dia bisa melihat dulur-dulur datang ke Malaysia, dia pikir disuruh pamitan ambil Pak Bintoro dan sebagainya. Karena terlalu lama. Ya, tetapi kalau hari ini sehat, saya percaya karena ada sebuah integritas yang dipegang. Kapanpun, dimanapun, tetap bersyukur kepada Tuhan. Mungkin gak kelihatan, gak siuman Bapak Ibu. Tapi dokter mengatakan, ya saya tahu sendiri karena Pak Gembala dan saya dan istri saya tetap berhubungan dengan Pak Mulia juga untuk follow up Bapak Ibu. Ya dokternya bilang seperti ini, hebat ya Pak Bintoro ini ya. Ya aku gak pernah ngeliat loh ada orang diedel-edel sekuat ini. Saya percaya Bapak Ibu itu bukan karena kuat dan gagah seorang manusia. Tapi itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, jadilah pribadi yang berintegritas. Billy Graham berkata seperti ini Bapak Ibu. Billy Graham berkata, integritas adalah lem. Do you understand lem? Ya, lem yang menjaga cara hidup kita tetap bersama dalam Kristus. Jadi kalau orang berintegritas itu Bapak Ibu, kita bisa hidup di dalam Kristus. Kita nggak takut apa yang terjadi 2025, 2026. Bapak Ibu kalau ngikutin takut Bapak Ibu, saya yakin dan pastikan Pak Gembala nggak akan ambil Gading Pantai. Lo menakutkan lo Bapak Ibu, saya yang ngelihat aja takut. Ya bagi Bapak Ibu yang nggak tahu, di sebelah kanan saya itu di papan itu ada denah. Ya kurang lebih akan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada parkirannya, ya, lalu ada hallnya, ada kamar mandinya, Bapak Ibu bisa tahu. Jadi sebelum ke sana itu bisa dibayang nosek gitu Bapak Ibu. Nah gambar itu toh bayar tiba-tiba Bapak Ibu. Ya, gak bayar lah enak ya. Tahu gitu saya dulu belajar gambar Bapak Ibu ya. Nah setelah gambar itu bayar, gambar untuk luarnya bayar sisan Bapak Ibu. Ya, dapat surat. Bayar Bapak Ibu ya. Pasang listrik, PLN, air, PDAM, bayar. Bikin pipo buat bayar Bapak Ibu.
Ya, di tengah kondisi yang menakutkan. Tapi saya percaya, Immanuel, Allah beserta kita. Karena itu Bapak Ibu, milikilah integritas, pertahankan integritas kita. Joyce Meyer, saya udah pernah sampaikan bahwa every day in our life is battlefield. Setiap hari adalah medan pertempuran. Dan setiap hari Bapak Ibu harus menang. Dengan apa? Dengan ujian yang terjadi. Amin. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Berkata seperti ini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan 2, 3. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah apa? Kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bagaimana caranya? Ayat 20, 2, 3. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, dengan mengasihi Tuhan, dengan mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Nah, menjaga integritas tidak hanya untuk kita, tapi untuk generasi kita. Halo, karena kalau kita tidak memberikan warisan ini kepada anak-anak cucu kita, maka dunialah yang memberikan kepada anak cucu kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu, saya bersyukur punya papa Bapak Ibu ya, yaitu Pak Gembala ini Bapak Ibu. Wah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngelihat Pak Gem ini guyu-guyu tok. Saya mau beritahu Pak Gem ini keras loh Bapak Ibu. Ya, tapi demi kebaikan saya. Halo. Ya, orang tua yang baik itu harus berani keras dengan anak. Ibu-ibu zaman now katakan, kawan-kawan harus ngomong amin. Ya, dulu papa saya itu punya banyak peraturan secara nggak sadar. 1, tidak boleh makan di dalam kamar. Betul ya Pak Gem ya? Gak boleh Bapak Ibu. Ya, kecuali kamu berbaring sakit gak bisa jalan, baru boleh makan. Tapi selama kamu bisa berjalan, makan di meja makan. Kedua, gak boleh bolos sekolah. Saiki Bapak Ibu sariawan udah bolos Bapak Ibu, luar biasa. Yang ketiga, zaman dulu gak ada handphone Bapak Ibu. Ya, zaman dulu itu kita itu bacanya komik. Tahu komik ya? Yang tahu komik angkat tangan. Kelihatan umurnya. Ya, ya, di meja makan harus makan, gak boleh baca komik. Terus ya ini yang paling menakutkan Bapak Ibu. Apapun yang ada di meja makan harus dimakan. Bapak panganannya gak suka atau suka harus dimakan. Tapi itu buat kebaikan saya. Halo, sekarang kalau Bapak Ibu ngajak saya makan, saya gak pernah rewel. Coba entah. Iya Bapak Ibu. Ya, nah anak saya ajarkan seperti itu. Enggak boleh makan di kamar, makan di meja makan. Yang kedua, enggak boleh main handphone pada saat makan. Sampai sekarang Bapak Ibu yang enggak pernah megang handphone kalau makan. Ya tanya Ivon Bapak Ibu ya. Loh, lalu Ivon bilang kepada saya, "Loh Pak, saya itu loh di rumah nih temanku namanya A. Ya ambek papai lo boleh megang handphone ambek makan. Ya wis dadi anake kono dadi anakku." Ya kan? Ya, yang ketiga Bapak Ibu, semua yang di meja makan harus dimakan. Bapak Ibu, ada sebuah musibah yang terjadi Bapak Ibu. Istri saya ini baru-baru aja bisa masak. Dulu Tuhan Yesus baik, butuh anugerah Tuhan. Ya, pertama kali pandemi COVID-19 Bapak Ibu, saya masih ingat dan tidak akan pernah saya lupakan. Seperti janji Tuhan kepada saya Bapak Ibu ya. Gak pernah akan saya lupa. Ya, istri saya ini bersihan banget. Nah biasanya gejala COVID itu tenggorokannya gak enak, batuk-batuk. Betul ya? Betul kan? Ya karena istri saya takut dia itu bikin sop. Sop tanpa micin, tanpa garam. Oh pakai garam titik, dibelo Bapak Ibu. Ya pakai garam titik, ikane ikut tahu kokus. Waduh Bapak Ibu, saya melihat aja perlu berbahasa roh Bapak Ibu. Ya, terus apa Bapak Ibu? Brokoli, wortel. Gak tak pangan kok gak iso turu kamar. Tak pangan kok koyok ngene. Akhirnya apa? Ya tak lekit tok Bapak Ibu. Enak yang? Ya enak lah timbang gak mangan.
Ya, anak saya ngomel Bapak Ibu, biasanya ngemol Bapak Ibu. Biasanya makan di luar, sekarang nggak bisa, semua tutup. Akhirnya harus makan itu. Tetapi Bapak Ibu gimana akhirnya? Pertama kali yang merontak Bapak Ibu, nggak mau. Tapi lama-kelamaan makan Bapak Ibu. Ya sekarang apapun yang ada Bapak Ibu di meja makan, selama itu bukan kaki meja, kita makan. Ya nggak percaya, ajaan Bapak Ibu. Tenang nggak bujuk aku Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, yuk Ulangan 4 ayat 9. Ya, Ulangan 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. 2, 3, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Visi tidak bisa kita wariskan, tapi nilai integritas bisa kita wariskan. Ya, masih ada waktu enggak ya? Saya ada satu kesaksian, oke. Saya masih ingat Bapak Ibu, kata-kata papa saya yang selalu ingat kepada saya. 1, kalau kamu sakit jangan pernah tunjukkan kalau kamu sakit. Betul ya? Ya, kedua, ini penting Bapak Ibu. Perhatikan KB. Kalau kamu punya utang, jangan tunjukkan kalau kamu punya utang. Nanti kentoro bahwa Bapak Ibu pengen ngutang mana. Ya, nah itu terjadi Bapak Ibu pada saat saya ibadah di Tunjungan Plaza 3 lantai, Tunjungan Plaza 4 lantai 5. Ya ibadahnya bukan 2 kali, ibadahnya 6 kali Bapak Ibu. Ya dan saya WL 6-6-nya. Posisi saya sedang diare. Do you understand diare? Jadi ku nyanyi haleluya itu ambil ngempet Bapak Ibu. Ya setelah saya yang percaya katakan amin. Pendetanya tepuk tangan, saya langsung ke toilet Bapak Ibu. Ibadah 6 kali, saya ke toilet 8 kali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya tetapi papa saya bilang, kamu sakit? Ya, besok baru istirahat. Pokoknya kalau kamu sakit jangan tunjukkan kalau kamu sakit. Ya, dan itu terbawa Bapak Ibu. Capek badannya bagaimanapun harus tetap antusias. Bapak Ibu pernah lihat Pak Gembala Ngersuloh? Pembangunan Ngersuloh, saya mau beritahu, tanggal 16 Agustus ulang tahun gereja, papa saya itu sakit. Tapi ganteng ya. Ya, matanya merah-merah koyok bule. Bukan, itu iritasi Bapak Ibu. Kita mengucap syukur bahwa kita ada di Indonesia. Karena penyakitnya cuma 2. Lek enggak masuk angin, panas dalam. Ya, keroan, waras. Amin. Ya, itu hanya selindur Bapak Ibu ya. Yang pasti 1, punyailah integritas. Yang kedua, Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini. Amin. Yang kedua bahwa integritas akan membawa perkataan yang benar. Dan perkataan yang benar akan membawa kesaksian yang kuat. Amsal 4 ayat 24 berkata, buanglah mulut yang serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Yakobus 1 ayat 26 berkata seperti ini Bapak Ibu. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengengkang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu tahu enggak, kalau kita udah pernah berhasil berbohong, biasanya kita akan kebiasaan berbohong. Nah saya nggak tahu kenapa Bapak Ibu. Lek wis kadung bojo, kebiasaan bojo, tapi satu hal, ya kita nggak akan bisa menyimpan bangkai tikus terlalu lama. Cepat atau lambat akan ketahuan. Nah di saat kita berkata bahwa kita adalah anak Allah, kita ada di gereja. Ya kita menjadi orang percaya, kita membaca firman Tuhan. Di luar ya kita harus menjadi pribadi yang berintegritas. Dengan ucapan kita. Terkadang Bapak Ibu di saat kita menghadapi sebuah situasi, berbohong itu bisa menghasilkan profit loh. Tetapi apakah kita tetap menjaga integritas kita? Saint Ignatius filsuf bicara seperti ini Bapak Ibu. Wah ini keras Bapak Ibu ya. Dia bicara seperti ini. Jangan bicara tentang Yesus Kristus sambil hidup dalam kejahatan. Sungguh lebih baik untuk diam. Tetapi hidup sebagai orang Kristen. Daripada bicara sebagai orang Kristen tetapi hidup sebagai orang kafir. Ini loh hebatnya bapak-bapak gereja itu. Ngomong itu nyelekit Bapak Ibu. Langsung sadar. Ya gak usah Bapak Ibu bilang, wah saya berkomitmen baca Alkitab 20 pasal satu hari. Sabar, rutin dulu 1 pasal, betul? Ya rutin dulu 3 pasal. Ya, wah Pak aku mau menyerahkan hidupku, aku pengen melayani full till.
Wah, gak entuk panganan pas Natal ngambek. Gak tangkris, di sini gak ada. Puji Tuhan, ulang tahun tanggal 20 kemarin tidak ada pertengkaran. Wah, semuanya damai sejahtera, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan nama Tuhan dipermuliakan. Iya dong, ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Biasanya acara gede gegeran. Ya, ibu-ibu bicara tentang baju, bapak-bapak bicara tentang makanan, anak-anak bicara tentang jajan. Lu bener kan? Dan ini dari dulu, di KB memang gak ada. Kita semua keluarga, amin. Ya, sehingga ngomong amin biasanya sih ngunu Bapak Ibu. Siapa yang menerima broadcast dari Pak Gembala hari ini? Nah, inilah 6 penyakit lidah yang harus kita hindari. Bapak Ibu ya. Yang pertama, terlalu banyak berbicara. Kedua, berkata-kata yang sia-sia atau omong kosong. Ketiga, ibu-ibu dengarkan, gosip. Ya, siapa di sini gak gosip? Biasanya gosip itu dimulai dari arisan. Di sini gak ada, di Afghanistan Bapak Ibu. Ya, lalu apa? Berdusta. Ada yang suka meso-meso ngomong kotor, ngutuki anak, cucu, cicit, semua kabeh dikutuki. Ya, yang kelima berkata manis dan tidak tulus. Ketok aneh ya, api Bapak Ibu. Namburiye, jahat Bapak Ibu. Yang keenam, asal jeplak. Ya, saya tidak menambah, gak mengurangi Bapak Ibu buka, asal jeplak. Ya, Bapak Ibu biasanya kalau orang asal jeplak itu bisa membuat pertengkaran yang berbeda terjadi. Ngomong opo, jawab opo Bapak Ibu. Betul ya? Ya, karena itu memang lidah tidak bertulang, tapi lidah lebih tajam daripada sebilah pedang. Masalah kecil karena lidah jadi masalah besar. Betul? Masalah besar karena lidah bisa jadi masalah kecil. Ya Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu memiliki integritas. Tuhan menjamah engkau membaca firman Tuhan sehingga setiap yang keluar dari perbendaharaan mulut kita adalah firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. 1 Petrus 4 ayat 11, yuk sama-sama kita baca. Ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang belum. Next 2 kali 1 Petrus 4 ayat 11 ya. GP Keluarga Allah Blessing sedang membuka wadah untuk kita melayani bersama-sama. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mau melayani, ya tadi ada tamburin baru, Jovanka gitu ya. Senang Bapak Ibu ya. Lalu tadi ada Jordan yang megang kamera ya kan. Tadi ada Jason juga, ini Gerald, Pak Koherman. Wah, semua melayani Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu ya yang mau melayani silakan. Ya kita terbuka untuk, Pak nggak iso nari, sama saya juga. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan keluar. Ya, yuk 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki pribadi yang berintegritas, perkataanmu ya memiliki kuasa yang besar karena engkau dapat dipercaya. Yang ketiga Bapak Ibu ya, yang ketiga. Integritas dapat mendatangkan mujizat. Sekali lagi ya, integritas dapat mendatangkan mujizat. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tumpulah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Nah kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, di Sabda, di LAI gitu ya Bapak Ibu ya. Amsal 4 ayat 26 itu ada bintang kecil di bawah. Nah setelah saya klik Bapak Ibu, rupanya dihubungkan dengan Ibrani 12 ayat 12 sampai 14. Yang berkata seperti ini, perhatikan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13 sama-sama kita baca 2, 3. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelencok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu, rupanya Bapak Ibu
Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan mujizat bagi pribadi yang berintegritas. Nah, seolah-olah tidak ada Bapak Ibu, seolah-olah jalan buntu. Tetapi kalau kita kuat dalam prinsip kita, Tuhan nyatakan jalannya loh. Ya, aduh, kebetulan bukanlah kebetulan. Ya, kebetulan bukanlah kebetulan. Karena semua kebetulan itu semuanya adalah rencana Tuhan. Segala sesuatu terjadi Bapak Ibu, seizin Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Coba lihatlah cici saya yang paling cantik, Anne Lilianawati Bapak Ibu. Ya, bojone, ya jangan bojone lah. Istrinya orang yang paling mulia di KAB Bapak Ibu, yaitu Pak Mulia Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, di Kuala Lumpur operasi Bapak Ibu bukan hal yang mudah. Ya jauh dari papa, jauh dari mama, ya kan. Pak Mulia juga nggak ada pada saat itu dengan Cenoni gitu ya. Ya lalu harus operasi, kesembuhan, mual dan sebagainya. Tapi kalau ditelepon sama papa, ditelepon sama mama, ya modelnya kayak gini Bapak Ibu. Senyum-senyum, hehehe gitu Bapak Ibu ya. Ya, tapi Bapak Ibu saya percaya Bapak Ibu. Karena ada sebuah prinsip yang dipegang. Berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan karyanya. Nah Bapak Ibu apa yang engkau alami? Ya mungkin engkau masih single gitu ya. Atau baru putus hati, patah hati Bapak Ibu. Ya putus hati, patah hati. Pokoknya Bapak Ibu ya, arek enom iki lak lucu-lucu Bapak Ibu ya. Ya patah hati ku lho Bapak Ibu meh minggat Bapak Ibu. Ya minggat teko Oma, minggat teko Surabaya, minggat teko Indonesia Bapak Ibu ya. Ya karena patah hati. Patah hati. Papa saya yang bisa nyanyi itu Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu patah hati biarlah. Tuhan izinkan memang itu patah hati karena Tuhan sediakan yang jauh lebih baik. Lah sing amin lah kok wis kawin kabeh Bapak Ibu. Lah sing single-single di Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu Tuhan sediakan seperti Lee Min Ho. Oh gak tau Lee Min Ho Bapak Ibu ya. Ya sopo Pak? Biyen sing ganteng sopo Pak? Ya Lee Xiaolong. Sopo iku Bapak Ibu ya. Gak ngerti aku. Ya Bapak Ibu gak usah bingung. Tuhan sediakan yang terbaik. Milikilah integritas. Amin. Dan ini masuk kepada poin saya yang terakhir juga Bapak Ibu ya. Secara cepat. Bahwa integritas membuat kita menjadi pribadi yang berhikmat. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Imam-imam musik bisa maju ke depan. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena pribadi, karena orang yang berhikmat akan selalu menjadi magnet. Halo. Ya, yang terakhir, sudah sampai terakhir. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, orang berhikmat akan selalu menjadi magnet. Gak usah bingung Bapak Ibu. Burung Raja Wali akan bertemu dengan burung Raja Wali. Orang yang selalu bersuka cita akan ketemu dengan orang yang bersuka cita. Orang yang selalu bersyukur akan ketemu dengan orang yang bersyukur. Dan saya mau beritahu, orang yang selalu aras-arasan akan ketemu dengan orang yang aras-arasan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ya, dulu saya SMP Bapak Ibu saya jago meso. Kayak papa saya dulu. Ya, bener ya Pak Kim ya? Ya, senang meso Bapak Ibu. Ya, jadi SD, SMP, SMA saya itu suka ngomong kotor Bapak Ibu. Nah tahu nggak Bapak Ibu bahwa kita bisa melihat bahwa sekolah aja dikotak-kotakan. Ada yang seneng meso, ada yang pinter banget betul ya. Ya, pinter ketemu wong pinter. Ya, wong sing nilai pas-pasan ketemu nilai pas-pasan. Ya, demikianlah juga cewek. Perempuan yang nilai pas-pasan ketemu nilai pas-pasan. Yang nilainya api-api ketemu nilai yang api-api. Demikian juga basket, misalnya olahraga. Orang yang suka basket kumpul dengan orang yang basket. Betul gak ya? Yang suka badminton ketemu yang badminton, yang suka IT ketemu orang IT, yang suka komputer semuanya Bapak Ibu. Nah ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa manusia saling menarik sesama jenisnya. Nah kalau Bapak Ibu ingin berkumpul memiliki komunitas yang positif, hal pertama Bapak Ibu harus positif terlebih dahulu. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan kirimkan orang-orang yang senilai dan seintegritas dengan Anda. Ya, saya percaya Bapak Ibu kalau Cindy di tempat ini, saya nggak tahu Bapak Ibu nemu Cindy di mana Bapak Ibu. Ya, sampai anak saya aja lo manggil mama Bapak Ibu. Bayang no Bapak Ibu, mama Tambu katanya. Ya, ketemu Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena senilai.
Setujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, gereja ini tidak akan pernah ada kalau Pak Gembala tidak memiliki integritas dalam nilainya. Karena memiliki integritas dalam nilainya, saya nggak tahu bagaimana, tapi Tuhan kirim jiwa-jiwa. Ya, bagaimana orang yang menghormati Pak Purnomo, Koyong-Yung gitu ya, Pak Bin, Bu Bin dan sebagainya, oma-oma yang luar biasa ini gitu ya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu ingin memiliki komunitas yang baik, milikilah integritas. Gak usah kejar-kejar berkat. Orang yang berintegritas pasti dikejar berkat, karena dia adalah magnet. Amin. Saya suka. Saya nggak tahu kenapa di Instagram saya ada beberapa konten ya, di luar sana semua orang sedang perang harga. Betul ya? Kaos itu loh Bapak Ibu, 50.000 bisa dapat 4. Bayang no Bapak Ibu. Nah bagaimana yang jualan? Yang harus sewa dan sebagainya. Saya bilang jangan turunkan harga, tapi tambah nilai dalam barang, tambah nilai dalam tokomu. Saya mau beritahu Bapak Ibu, tas sama-sama tas. Tapi Louis Vuitton bisa menjual dengan harga 50 juta Bapak Ibu. Ya, dan laku. Laku loh Bapak Ibu. Ya, bahkan kalau saya ngelihat yang di Tunjungan Plaza itu, yang bertahan, itu saya larang-larang. Dan saya nggak pernah melihat ada orang beli. Ya kan aneh tuh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu satu hal, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus engkau. Engkau adalah pribadi yang bernilai. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya simpulkan Bapak Ibu, saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini. Milikilah nilai dalam kehidupanmu. Nilai adalah sebuah prinsip. Nilailah yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita. Nilai yang paling penting adalah integritas. Jagalah integritas. Tidak hanya sehari dua hari, tetapi seumur hidupmu jagalah integritas. Karena orang bisa melihat engkau berintegritas atau tidak. Dan kalau engkau menjadi pribadi yang berintegritas, maka setiap perkataanmu dapat dipercaya. Dan kalau perkataanmu dapat dipercaya, engkau dapat menjadi saksi untuk kebesaran nama Tuhan. Dan ingat bahwa pribadi yang berintegritas pasti mendatangkan mujizat. Seolah-olah jalan buntu, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau engkau memiliki integritas, engkau menerima mujizat, engkau menjadi pribadi yang berhikmat. Dan kalau engkau menjadi pribadi yang berhikmat, maka engkau akan menjadi magnet dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.